Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Munadi Akila. Saya Intan Safira. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam pada mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini yang dibimbing oleh Bapak Dosen Feriawan SPDI MPD. Kami mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pengertian bahan bekas. Bahan bekas yaitu suatu barang yang tidak dapat dipergunakan lagi, baik sisa-sisa dari rumah, lingkungan, maupun sisa-sisa dari pabrik, atau sebagai benda-benda yang pernah dipakai yang kegunaannya tidak sama seperti benda yang baru. Bahan bekas seringkali dibakar dan dibuang jika sudah menumpuk, padahal bahan bekas dapat dimanfaatkan menjadi bahan yang bernilai jual dan didaur ulang kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tujuan pemanfaatan bahan bekas. Yang pertama, dapat mengurangi pencemaran akibat sampah, dapat menghemat energi, dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengurangi tumpukan sampah di lingkungan dan mengubahnya menjadi barang yang lebih berguna. Yang ketiga, mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang keempat, dapat menambah penghasilan dari hasil kreasi daur ulang bahan bekas. Memanfaatkan bahan bekas. Memanfaatkan barang bekas tidak hanya mengubah fungsi atau meningkatkan nilai guna, namun juga dapat menghasilkan aspek ramah lingkungan. Ada beberapa produk barang bekas yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang pertama, dapat membuat hiasan lampu dari kardus bekas. Yang kedua, dapat membuat wadah telur dari kertas karton. Yang ketiga, dapat membuat tempat tisu dari kaleng bekas. Yang keempat, dapat membuat hiasan dinding dari pecahan ubin lantai. Yang kelima, dapat membuat mangkuk dari koran bekas. Dan masih banyak lagi produk-produk dari bahan bekas yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran. Sebelum menentukan media sederhana yang akan dikembangkan dari barang bekas, maka rencanakanlah terlebih dulu program pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan garis-garis besar program pengajaran. Analisislah kematangan dan kemampuan peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Amatilah lingkungan sekolah dan rumah peserta didik untuk menemukan barang bekas yang bisa digunakan. Membeli atau meminjam media sederhana yang telah ada adalah jalan terakhir guru jika lingkungan sekitar kurang mampu memberikan solusi yang tepat. Bahan alam. Bahan alam yaitu bahan yang sudah ada di alam yang bisa dipergunakan menjadi barang yang bermanfaat bagi penggunanya. Bahan-bahan alam bisa ditemukan di sekitar lingkungan. Bahan alam terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Jenis media pembelajaran bahan alam adalah yang berasal dari alam. Contohnya pasir, air, tanah liat, tanah, daun, pohon, dan batu. Tujuan dan pemanfaatan bahan alam. Yang pertama, memperkaya alat bermain dalam pembelajaran. Yang kedua, memudahkan pencarian bahan. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, agar lebih bijaksana dalam mengeksploitasi alam sehingga kelestariannya terjaga. Yang kelima, tidak membuang-buang bahan atau boros barang. Biasanya ini karena salah konsep atau pola. Dan yang terakhir, menciptakan karya yang aman, nyaman, ekonomis, dan indah. Manfaatkan bahan alam. Dengan memanfaatkan bahan alam yang sudah tersedia secara gratis untuk dijadikan sebuah produk kerajinan yang terbuat dari kayu, tanah liat, bambu, batu, logam, kulit binatang, dan juga serat alam. Berikut adalah macam-macam contoh kerajinan dari bahan alam, yaitu kerajinan tangan mozaik dari kacang hijau, kedelai, padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian kerajinan tangan guci, genteng dari tanah liat, kerajinan tangan pagar, tempat minum dari bambu, kerajinan tangan tas, gendang, marhaban dari kulit hewan, kemudian kerajinan tangan tas, kursi dari bahan serat alam, eceng gondok,
kemudian kerajinan tangan bunga, boneka dari bahan alam, kulit jagung. Kesimpulan, penggunaan media bahan bekas dan bahan alam digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi, sehingga anak dapat terlihat secara aktif dalam setiap pembelajaran. Masyarakat juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran dengan mendaur ulang bahan bekas dan bahan alam menjadi sebuah karya yang unik dan menguntungkan. Hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan tentang pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam. Semoga materi pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.